Pentingnya pemahaman tentang konsep ruang suci dalam budaya masyarakat adat menjadi kunci untuk menciptakan rasa hormat dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Contoh nyata dapat ditemukan pada suku aborigin di Australia, di mana hutan dan tanah dipandang sebagai entitas yang harus dijaga dan dilestarikan. Selaras dengan itu, masyarakat adat di Papua, Indonesia, juga memperlakukan hutan sebagai ruang suci yang syarat dengan simbolisme. Mereka percaya bahwa ruang ini harus dihormati dan dilindungi dari berbagai bentuk kerusakan agar tetap lestari bagi generasi mendatang. Namun, perubahan cara berpikir sering kali terjadi ketika negara mulai mengintroduksi rasionalitas yang berhubungan dengan kapitalisme global. Dalam proses ini, pandangan dan cara hidup masyarakat adat terhadap lingkungan seringkali terpinggirkan dan diabaikan. Lebih jauh, pengaruh ideologi ketakutan yang muncul dari kapitalisme global dapat menekan peran agama dan adat lokal, sehingga nilai-nilai tersebut mulai memudar. Hal ini menciptakan otoritas baru yang menekankan keterbatasan kemampuan manusia dalam mengelola lingkungan. Eksploitasi sumber daya alam pun diinterpretasikan sebagai utang yang harus dibayar di masa depan, sehingga menjadi krusial untuk mengelola bumi dengan bijak tanpa berusaha mengendalikannya secara mutlak. Di dalam studi ekologi, kita dapat mengenali dua bentuk penyangkalan. Pertama, kita menyadari adanya ancaman terhadap lingkungan tetapi enggan untuk mengubah gaya hidup kita. Kedua, ada anggapan bahwa tindakan individu kita tidak memiliki pengaruh yang berarti. Neokolonialisme juga berperan dalam mengkolonisasi kesadaran kita, mendorong negara-negara dunia ketiga untuk melindungi lingkungan sambil mengabaikan kesalahan yang dilakukan oleh negara-negara maju. Ini menciptakan ketidakadilan yang semakin melebar. Dalam perbandingan perlakuan terhadap negara maju dan negara dunia ketiga terkait perlindungan lingkungan, kita dapat melihat adanya ketidakadilan yang mendalam dalam kebijakan global yang diterapkan. Kapitalisme hijau seringkali mengedepankan gagasan konsumsi yang ramah lingkungan, namun tetap bertujuan untuk meraih keuntungan. Hal ini menciptakan sebuah paradoks yang menantang dalam upaya pelestarian lingkungan. Meskipun konsep kapitalisme hijau sering dianggap sebagai solusi, kita juga perlu berhati-hati karena dapat berpotensi mengeksploitasi kesadaran masyarakat melalui donasi dan perilaku konsumtif yang keliru. Ada anggapan yang keliru bahwa kerusakan ekologi bisa diabaikan dengan keyakinan bahwa alam akan dapat mengurus dirinya sendiri. Ini adalah pandangan yang menyesatkan dan berbahaya. Di tengah itu semua, krisis ekologi dan krisis pengungsi semakin saling terkait, terutama dengan adanya pemanasan global yang menciptakan ketidakadilan iklim yang semakin mengancam kehidupan masyarakat miskin di seluruh dunia.